diambil dari Lukas 23 ayat 1 sampai 12. Herodes dan Pilatus berdamai. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, orang yang menahannya mengolok-ngolok dan memukuli dia. Kemudian Yesus dibawa menghadap kepada Pilatus. Di situ mereka juga mulai menuduh dia. Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus dan mendapati bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Ketika Pilatus tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, dia sangat senang, karena sudah lama Herodes memang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Herodes sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Herodes bertanya tentang banyak hal kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Karena Herodes tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka Herodes mengirim Tuhan Yesus kembali kepada Pilatus. Kamu telah membawa kembali orang ini kepadaku. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari semua yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada satupun yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak mendapatinya. Sebab itu, ia mengirimkan dia kembali kepadaku. Sesungguhnya, tidak ada satupun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Tapi karena desakan orang banyak, akhirnya Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan dan Tuhan Yesus disalibkan. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Pada hari itu, Herodes dan Pilatus menjadi sahabat, padahal sebelumnya mereka bermusuhan. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 sampai 18. Elia berdoa minta hujan. Pada masa pemerintahan Raja Ahab, bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Raja Ahab membuat bangsa Israel menyembah berhala dan itu menyukakan hati Tuhan. Maka Tuhan mengutus Nabi Elia datang pada Raja Ahab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan untuk beberapa tahun ke depan sampai aku mengatakannya." Dan terjadi seperti yang Elia katakan, tidak hanya sehari, sebulan, atau setahun, tapi selama 3,5 tahun. Tidak ada setetes air pun yang keluar dari langit, dan bangsa Israel menjadi kelaparan dan sangat menderita. Kemudian Elia memperingatkan Ahab dan bangsa Israel untuk bertobat. Elia menantang nabi-nabi Baal untuk berdoa meminta api turun dari langit membakar korban persembahan yang mereka siapkan. "Engkau Raja Ahab yang telah mencelakai bangsa Israel, sebab engkau telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Kumpulkan 450 nabi-nabi Baal itu di Gunung Karmel, dan sediakan 2 lembu di atas mezbah. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Tuhan mendengar doa Elia dan menunjukkan kuasanya. Api turun dari langit seperti apa yang Elia doakan, sedangkan nabi-nabi Baal gagal total. Terbukti bahwa Allah yang Elia sembah adalah Allah yang hidup. Raja Ahab dan bangsa Israel menyesal dan bertobat. Mereka meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Kemudian Elia mengatakan kepada Raja Ahab untuk pergi bersiap-siap karena hujan akan segera turun. Setelah itu Elia naik ke Gunung Karmel, sujud dengan menaruh mukanya di antara kedua lututnya dan berdoa. Elia berdoa kepada Tuhan meminta hujan turun kembali. Sesudah beberapa tahun tidak ada hujan. Lalu ia memanggil dan menyuruh pembantunya,
naiklah ke atas dan lihatlah ke arah laut. Tidak ada apa-apa, Tuan. Pergilah sekali lagi ke atas dan lihatlah ke arah laut. Maaf, tidak ada apa-apa, Tuan. Bukan hanya sekali atau dua kali Elia berdoa dan menyuruh pembantunya melihat ke arah laut, tapi tetap tidak ada apa-apa. Dan ketika Elia berdoa lagi untuk yang ketujuh kalinya, pembantu itu berlari pada Elia. Tuan, aku melihat awan sekecil telapak tangan datang dari arah laut. Itu sudah cukup. Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan lebat. Tidak lama kemudian, langit menjadi gelap dan mulailah turun hujan yang lebat. Elia adalah manusia biasa. Tapi ketika Elia berdoa dengan percaya, maka Tuhan berkuasa untuk melakukannya. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1-21. Samuel mendengarkan suara Tuhan. Samuel masih sangat muda ketika dia diserahkan ke bait Allah sebagai pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Tuhan tidak sering berbicara kepada bangsa Israel. Suatu malam, ketika Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut perjanjian, Tuhan memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli. Maka ia berlari mendatangi Imam Eli dan bertanya, "Iya, Papa. Saya di sini. Mengapa Papa memanggil aku?" Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali. Pada waktu itu, Samuel belum mengenal suara Tuhan, dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Maka Samuel kembali ke tempatnya dan Imam Eli melanjutkan tidur. Tapi Tuhan memanggil Samuel untuk kedua kalinya. Samuel, Samuel. "Iya, Papa." Segera Samuel bangun dan pergi ke tempat Imam Eli lagi. "Iya, Papa. Saya di sini. Mengapa Papa memanggil aku?" Aku tidak memanggilmu, Samuel. Tidurlah kembali. Setelah terulang 3 kali, akhirnya Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel itu adalah suara Tuhan. Maka ia memberitahukan kepada Samuel untuk kembali ke tempatnya dan berbaring. Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Setelah mendengar hal itu, Samuel kembali ke tempatnya dan berbaring. Lalu, datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil sama seperti yang tadi. Samuel, Samuel. Tapi kali ini Samuel tidak pergi menemui Imam Eli lagi. Ia segera bangun dan siap untuk mendengarkan suara Tuhan. "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sejak saat itu, Tuhan sering berbicara kepada Samuel. Dan Samuel mendengarkan dengan baik, kemudian mengatakannya kepada bangsa Israel. Setelah Samuel beranjak dewasa, Tuhan tetap memakainya dan berbicara melalui dia. Cerita Alkitab ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, ia sering memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang tuan yang akan bepergian jauh. Ia memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka selama ia pergi. Kepada hamba pertama, ia memberikan 5 talenta. Kepada hamba kedua, ia memberikan 2 talenta. Dan terakhir, kepada hamba ketiga, ia memberikan 1 talenta. Mereka diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah itu,
berangkatlah tuannya. Hamba yang mendapat 5 talenta segera pergi bekerja memakai 5 talenta yang ia miliki, sehingga ia memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang mendapat 2 talenta melakukan hal yang sama dan mendapatkan laba 2 talenta. Tapi, apakah yang dilakukan oleh hamba yang mendapat 1 talenta? Ternyata ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu mengubur dan menyembunyikan talenta itu. Setelah waktu yang cukup lama, tuan mereka kembali dan memanggil hamba-hambanya untuk membuat perhitungan. Hamba yang mendapat 5 talenta datang dan menyerahkan 10 talenta kepada tuannya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta, sehingga sekarang menjadi 10 talenta. Hamba yang mendapat 2 talenta datang dan berkata, Ini Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta, sehingga sekarang menjadi 4 talenta. Mengetahui kedua hambanya yang dapat dipercaya selama ia pergi, tuan itu sangat senang dan berkata, Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tapi datanglah hamba yang mendapatkan 1 talenta dan berkata, Ini 1 talenta Tuan. Aku tahu Tuan hanya mau mendapat laba dari usahaku. Karena itu aku mengubur talenta ini dalam tanah. Dan sekarang terimalah kembali 1 talenta Tuan. Mendengar itu, tuannya menjadi marah. Ia mengambil 1 talenta itu dan memberikannya kepada hamba yang mempunyai 10 talenta. Kemudian ia mengusir hamba yang jahat dan malas itu.